1. Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul menjadi cerita horor Indonesia yang melegenda bagi masyarakat Jawa, khususnya yang tinggal di daerah pesisir pantai selatan. Banyak versi yang menyebutkan asal-usulnya. Salah satunya menyebutkan bahwa ia merupakan putri Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran bernama Putri Kandita. Kehadiran Putri Kandita tidak disukai oleh Selir dan saudara-saudaranya hingga ia dikutuk oleh seorang penyihir dengan penyakit kusta. Prabu Siliwangi dihasut oleh Selir dan anak-anaknya untuk mengusirnya dari kerajaan. Mendengar hal tersebut, Putri Kandita melarikan diri dari kerajaan dan mendapat bisikan gaib untuk menceburkan dirinya ke Laut Jawa bagian selatan. Setelah itu, Putri Kandita sembuh dari kutukan tersebut dan memutuskan untuk tinggal di Laut Selatan bersama pasukannya hingga kini. Cerita yang menyeramkan dan melegenda adalah larangan memakai baju hijau ketika berkunjung ke pantai selatan. Bagi siapapun yang memakai pakaian hijau di sepanjang pantai selatan, ia akan tertimpa kesialan, yaitu diculik oleh penguasa pantai kidul. Pertama, ia akan dijadikan pasukan kerajaan, dan kedua, ia akan dijadikan sebagai pelayan istana Nyi Roro Kidul. Terlepas dari benar tidaknya cerita tersebut, sejumlah masyarakat pesisir Laut Selatan mempercayai mitos tersebut hingga kini. 2. Pasar gaib di Gunung Lawu. Mendaki gunung adalah kegiatan yang menyenangkan. Namun, apa jadinya jika hal tersebut menjadi cerita yang menyeramkan? Gunung Lawu adalah gunung yang berada di daerah perbatasan antara Karanganyar, Jawa Tengah dengan Magetan, Jawa Timur, yang banyak dijadikan sebagai objek pendakian. Namun, Gunung Lawu bukan gunung yang biasa, sebab banyak pendaki yang menemui kejadian mistis di sana. Sejumlah kejadian mistis banyak ditemui, seperti kehadiran pasar di daerah lereng gunung. Cukup aneh karena jarang ada pasar di daerah pegunungan. Namun, pasar yang dimaksud adalah pasar gaib.
yang terletak di pos 5 pendakian melalui Candi Ceto. Masyarakat setempat mempercayai jika ada yang melewati pasar hantu tersebut dan mendengar suara pedagang menanyai, "Mau beli apa?" Pendaki harus menjawab pertanyaan tersebut. Jika ditawari sesuatu, maka harus ditolak dan mengambil sesuatu yang ada di sekitar, seperti batu. Setelah itu, pendaki juga harus melemparkan uang ke arah sumber suara. Jika tidak, maka ia akan ditimpa kesialan selama ada Gunung Lawu. Beberapa pendaki yang melanggar pantangan ini dikabarkan tersesat sampai hilang diculik ke dimensi lain. Tiga Kuyang. Cerita horor Indonesia lainnya datang dari Pulau Kalimantan bernama Kuyang. Sosoknya seperti manusia ketika siang hari dan berbaur dengan masyarakat. Namun ketika malam hari, ia menjelma menjadi hantu yang menyeramkan. Ia mampu melepaskan kepala dari tubuhnya. Tidak hanya itu, kepala tersebut bisa terbang bersama dengan anggota organ dalam seperti jantung, hati, dan usus. Ketika terbang, muncul cahaya berwarna merah menyerupai api yang mengikutinya dari belakang. Ia memiliki 2 taring di sebelah kanan dan kiri mulutnya. Kuyang dipercaya sebagai hantu yang suka meminum darah dari seorang ibu yang hamil atau baru melahirkan, serta darah dari bayi yang baru lahir. Agar korbannya tidak curiga, Kuyang biasanya mampu merubah dirinya menjadi seekor kucing atau menjadi burung. 4. Wewe Gombel. Wewe Gombel adalah cerita hantu Indonesia tertua yang masih ada sampai saat ini. Hantu ini oleh masyarakat dipercaya sebagai wanita yang bunuh diri setelah sebelumnya membunuh suaminya. Wanita itu tidak bisa memberikan keturunan, sehingga suaminya selingkuh dengan wanita lain yang membuatnya tidak berpikir panjang untuk membunuhnya. Ia dipercaya
berasal dari daerah Gombel, Semarang, yang dulunya dijadikan sebagai tempat pembunuhan pada masa penjajahan. Waktu kedatangan Wewe Gombel biasanya menjelang maghrib, di mana ia akan menculik anak-anak yang berada di luar rumah. Anak-anak tersebut akan dibawa ke alam lain karena dianggap tidak mempunyai rumah. Dari mitos tersebut, orang tua suka melarang anaknya untuk bepergian keluar rumah ketika waktu maghrib, karena bisa diculik oleh Wewe Gombel. Namun di balik itu, mitos tersebut tersimpan pesan kepada orang tua agar selalu mengawasi dan memperhatikan anak-anaknya untuk tidak bepergian ke tempat yang berbahaya. Lima, Lampor. Cerita mistik menjelang maghrib juga beredar luas di kalangan masyarakat Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Beberapa waktu lalu, pengguna TikTok ramai membicarakan urban legend bernama Lampor. Oleh beberapa masyarakat, Lampor dipercaya sebagai hantu yang membawa keranda terbang yang datang untuk menjemput orang-orang. Sosoknya datang menjelang maghrib. Karena itulah masyarakat Temanggung memilih tinggal di dalam rumah daripada beraktivitas di luar. Ketika diculik Lampor, korbannya tidak akan bisa kembali. Meskipun bisa kembali dengan selamat, namun mereka akan menjadi linglung ataupun gila. Kehadirannya ditandai dengan datangnya angin kencang yang berhembus dari arah selatan. Cerita mistis tentang Lampor beberapa waktu yang lalu sempat diangkat ke layar lebar dengan dibungkus cerita yang menyeramkan mengenai sosok Lampor. Lampor digambarkan sebagai sosok berbadan besar berwarna hitam dengan keranda mayat yang terbang di belakangnya. 6. KKN di Desa Penari. Seorang pengguna Twitter di tahun 2019 pernah membuat gempar karena kisahnya yang menyeramkan. Ia menceritakan kisah nyata yang dialami oleh sejumlah mahasiswa yang sedang melakukan KKN kuliah kerja nyata.
Kejadian tersebut terjadi 10 tahun yang lalu, di mana 2 orang anggota KKN menghilang secara misterius. Dikisahkan tim KKN tersebut mengambil lokasi di Desa Penari sebagai tempat mereka melakukan kegiatan. Di tengah pelaksanaan, mereka mengalami kejadian-kejadian misterius yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Cerita tersebut dipercaya berasal dari daerah Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Bondowoso, yang memang terkenal dengan beberapa cerita-cerita yang menyeramkan sampai sekarang. Namun kebenarannya, apakah lokasi tersebut adalah Bondowoso, masih diperdebatkan hingga saat ini karena banyak disangkal oleh netizen. 7. Bus hantu. Cerita horor selanjutnya datang dari cerita yang pernah viral beberapa waktu yang lalu di dunia maya. Kisah tersebut adalah tentang bus hantu yang terjadi pada pemilik Instagram @hebosto yang diunggah kembali oleh pemilik akun Twitter @spookycici. Di dalam cerita tersebut mengisahkan tentang @hebosto yang naik bus dari Bekasi menuju Bandung pada malam hari. Pada awalnya, ia merasa biasa saja ketika naik ke bus tersebut. Namun, lama-lama ia merasa bahwa ada hal yang tidak beres di bus itu. Ia melihat bahwa semua orang yang ada di dalam bus memiliki wajah yang pucat, dan ketika itu tiba-tiba tercium bau anyir. Hingga pada akhirnya ia memutuskan untuk merekam suasana yang ada di dalam bus menggunakan smartphone miliknya. Akan tetapi hasilnya sungguh mengejutkan. Di dalam rekaman tersebut tidak nampak seorang pun yang ada di dalam bus kecuali si pemilik HP tersebut. Padahal ia melihat semua kursi yang ada di dalam bus penuh dengan penumpang. Kemudian ia akhirnya memutuskan untuk tetap diam dan menunggu hingga bus tiba sampai tujuan. 8. Bercak darah di lantai sekolah. Kota Malang memiliki banyak sekali cerita horor dan mistis. Salah satu yang cukup populer adalah cerita yang berasal dari SMA Tugu.
di mana kisahnya sudah melegenda dan diketahui oleh banyak masyarakat Indonesia. Untuk kamu yang belum tahu, cerita horor yang ada di SMA Tugu ini adalah bercak darah yang ada di lantai aulanya. Padahal bercak darah tersebut sudah sering dibersihkan, namun tetap saja muncul terus-menerus. Bahkan saat lantainya diganti, bercak darah tersebut muncul kembali. Oleh karena itu, agar tidak menjadi sebuah masalah lagi, lantai aula diganti dengan ubin kayu yang memiliki warna yang gelap. Katanya, bercak darah yang muncul di lantai aula merupakan darah dari korban pembantaian yang terjadi pada zaman kolonial Belanda beratus tahun yang lalu. 9. Mbak Yayu, si urban legend UGM. Selain sekolah, kampus universitas juga seringkali menyimpan banyak cerita horor di dalamnya. Salah satu yang cukup populer adalah cerita Mbak Yayu yang ada di Universitas Gadjah Mada. Di universitas tersebut terdapat urban legend yang bernama Mbak Yayu. Hantu yang satu ini sudah dikenal oleh semua mahasiswa UGM. Sosoknya seringkali terlihat pada malam hari. Anehnya, Mbak Yayu selalu terlihat oleh siapapun, baik itu CCTV maupun mahasiswa yang masih berada di kampus saat malam hari. Namun sebenarnya sosok dari hantu ini tidak terlalu menyeramkan, sebab ia memiliki penampilan yang biasa saja seperti mahasiswa pada umumnya. Akan tetapi yang membuatnya terlihat menyeramkan adalah tatapan matanya yang kosong dan juga wajahnya yang selalu terlihat pucat. Menurut beberapa sumber, Mbak Yayu adalah seorang mahasiswi UGM yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri karena judul skripsinya ditolak oleh dosen. 10. Kisah di lubang buaya. Pernah mendengar kisah lubang buaya? Kisah mistis yang satu ini berasal dari salah satu wisata bersejarah yang ada di Jakarta. Lubang buaya dulunya adalah lokasi
yang menjadi tempat pembuangan mayat yang berasal dari korban keganasan G30S PKI. Oleh sebab itu, hingga saat ini tempat tersebut masih memberikan kesan menyeramkan bagi siapapun yang mengunjunginya. Ditambah lagi, menurut cerita dari beberapa orang, ketika malam hari di lubang buaya sering terlihat penampakan sosok tentara yang wajahnya berlumuran darah. 11. Rumah Eyang. Pada tahun 2018 lalu muncul cerita menyeramkan dari salah satu YouTuber sekaligus penulis kondang, Raditya Dika. Di laman YouTube-nya, ia menceritakan sebuah rumah yang berada di Yogyakarta. Rumah tersebut kini disebut sebagai Rumah Eyang, di mana rumah ini merupakan rumah milik nenek dari teman Raditya Dika yang bernama Mister. Saat menginap di rumah tersebut, Radit mengalami beberapa kejadian menyeramkan. Setelah diceritakan ulang bersama Mister, ternyata masih banyak kejadian horor yang terjadi di rumah tersebut. Mulai dari lemari yang bergerak sendiri, lalu penampakan sosok setengah badan yang berjalan di belakang rumah. Kemudian ada sosok kuntilanak yang sering duduk di rumah bagian belakang, dan masih banyak lagi penampakan lainnya. 12. Misteri rumah kapal. Cerita selanjutnya adalah rumah kapal yang memiliki kisah menyeramkan di dalamnya. Rumah ini terletak di Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, dan memiliki bentuk yang tidak terlalu besar atau luas. Namun ketika melihatnya, kamu akan merasakan aura mistis yang muncul dari rumah tersebut. Katanya, warga sekitar percaya bahwa ada banyak jin dan hantu yang tinggal di dalam rumah kapal. Salah satu jin yang sering terlihat oleh warga sekitar adalah sosok tinggi besar yang memiliki badan menyerupai kelelawar. Lalu ada lagi sosok jin yang menyerupai siluman naga dan dipercaya menempati rumah kapal. Keseraman rumah ini semakin kuat karena adanya banyak kecelakaan yang
terjadi tepat di depan rumah tersebut. 13. Keluarga tak kasat mata. Cerita yang satu ini sempat viral di forum yang bernama Kaskus. Judul dari kisah tersebut adalah Keluarga Tak Kasat Mata. Kisah ini bercerita mengenai seseorang bernama Genta. Usut punya usut, cerita ini bukanlah cerita fiksi, namun berdasarkan dari kisah nyata. Cerita horor ini dialami langsung oleh Genta ketika masih bekerja di sebuah kantor yang ada di sebuah rumah tua di Yogyakarta. Di sini Genta menceritakan banyak kejadian mistis yang ia alami sendiri. Mulai dari bertemu dengan sosok yang tidak menyenangkan sampai dengan yang menyeramkan, di mana sosok tersebut seringkali mengganggu dirinya dan teman-teman kantornya, seperti nenek berkerudung, kuntilanak, anak-anak yang berjalan mundur, dan juga hantu sundel bolong yang bernama Siti. 14. Dibantu persalinan oleh makhluk astral. Kisah yang terakhir adalah kisah seorang perempuan yang dibantu melahirkan oleh sosok makhluk halus. Awalnya ada seorang ibu hamil yang datang ke rumah sakit untuk persalinannya. Pada akhirnya ibu tersebut melahirkan dengan lancar dan selamat. Akan tetapi saat keluar dari rumah sakit tersebut, warga yang ada di sekitar rumah sakit bertanya kepada ibu tersebut, sebab ibu itu keluar dari rumah sakit yang sudah lama terbengkalai dan tidak beroperasi. Namun ibu tersebut dengan yakin menjawab bahwa ia masuk ke dalam rumah sakit yang benar, yaitu rumah sakit pada umumnya. Ada banyak dokter, perawat, pasien, dan lainnya. Tapi ternyata rumah sakit itu sudah tidak beroperasi sejak lama dan dipindahkan ke lokasi yang baru. Itulah beberapa cerita horor yang beredar di masyarakat Indonesia.